pernah juga bertabrakan gitu ya kepentingannya. Ya, pernah. Antara keluarga. Betul. Kan. Apalagi menjadi ketua partai itu kan Ya. juga sangat. Banyak yang dikorbankan. Iya. Emang waktu Makanya pertanyaan saya di sini itu besar, Mas. Kalau di masyarakat kan pernah didemo sama masyarakat ya. Kira-kira pernah nggak didemo sama keluarga? Nah, kan ya sama saja tuh ya. Kan Iya. dua fungsi kan. Paling protes loh. Oh iya. anak-anak biasanya suka protes. Oh, siap. Wajar lah itu. Wah. Edit ya Mas. Iya. Nah, itu kalau di sisi internal ya. Nah, kita masuk nih yang ada di eksternal pekerjaan dan lain sebagainya. Pertama sekali itu tentang komunikasi tadi ya. Itu tadi jenengan bilang, wah komunikasi saya itu harus dengan berbagai unsur begitu. Makanya harus perlu izin. Nah, bagaimana ini kan panjenengan feminin sendiri nih, gitu kan. Banyak kan juga para cowok gitu ya, atau para pria atau lelaki, akeh tenan toh jenenge gitu. Nah, itu seperti apa komunikasi apa yang biasanya jenengan lebih kedepankan ketika lobby dan lain sebagainya kan politisi. Seperti apa? Lebih cenderung seperti apa? Ya, pertama saya harus membuang ego saya sebagai perempuan. Harus dibuang dulu egonya bahwa saya perempuan, saya harus dihargai atau saya harus diberi porsi yang lebih atau saya harus diistimewakan. Ini enggak. Jadi kita buang dulu ego kita sebagai perempuan. Kita coba membaur. Seperti apa sih karakter laki-laki ini, karakter laki-laki sebagai pemimpin kan kebetulan saya banyak komunikasi dengan teman-teman ketua parpol pada saat itu. Tentunya saya harus bisa memahami karakter masing-masing karena tentunya tidak semua mempunyai karakter yang sama. Banyak sekali karakter yang kita temui di luaran sana, Mas. Khususnya laki-laki ini ternyata banyak sekali ini karakternya. Dan saya harus memposisikan diri saya seperti yang mereka inginkan gitu. Artinya sebagai mitra kah? Sebagai mitra, teman sebagai mitra. Tidak lagi ada perbedaan bahwa saya perempuan dia laki-laki, enggak, tapi ini sebagai mitra yang sejajar, yang tentunya punya pemikiran yang harus disamakan. Karena kita tentunya di partai politik itu kan identik dengan lobby-lobby ya Mas ya. Kan tidak bisa kita berbicara hanya satu kali jadi, kan nggak bisa. Dibutuhkan lobby-lobby politik, butuh proses sehingga disepakatilah kesepakatan bersama. Dan proses ini panjang Mas. Tahu sendiri di politik kadang hari ini A, besok berubah B, besoknya lagi berubah C. Nah, ini kita dibutuhkan apa ya? Suasana hati yang harus kuat ini. Oh, gitu ya. Termasuk mau kesini tadi. Betul. Iya. Mas, yang harus kuat imun gitu. Iya, kuat imun ini. Yang terpenting juga komitmen, Mas. Kadang-kadang kita lupa bahwa berpolitik itu juga harus mempunyai apa ya, memegang komitmen. Itu kadang-kadang kita lupa di situ. Karena di situ rohnya. Ya, karena kalau kita sudah berkomitmen, apapun itu saya kira pasti akan kembali kepada komitmen awal. Tapi kalau kita sudah tidak pegang itu komitmen, rusak semua Mas. Komunikasi yang sudah kita bangun sedemikian rupa di tengah jalan ini bisa rusak hanya karena sifat yang tidak komitmen. Apakah politisi laki-laki ada yang tidak berkomitmen begitu ya? Atau seperti apa? Atau hanya perempuan saja nih? Ini baru tahu saya nih. Di awal itu berkomitmen, tapi di tengah jalan, nah itu baru. Ya itu komitmennya itu. Selingkuh ya tepatnya. Berarti kan inkomitmen. Komit pada tidak komitmen. Ya itulah dunia politik dengan berbagai macam dengan berbagai macam intriknya itu memang luar biasa. Emang harus ada intrik gitu. Ya wajar. Di politik itu wajar seperti itu. Ini ada intrik ini. Patut ditanyakan. Ini tadi membuang ego. Iya kan? Memahami karakter. Karena kita harus bermitra dan kita harus tetap memegang komitmen. Di dalam politik yang selalu berubah itu pasti ada kepentingan-kepentingan yang juga selalu berubah itu. Disitulah biasanya terjadi konflik. Jenengan kalau sudah berkonflik terus bagaimana? Itu pada individu dengan para politisi pun juga dengan organisasi konfliknya seperti apa? Ya, secara individu sebagai insan perempuan tentunya feminismenya pasti muncul Mas. Jadi dalam bentuk apa itu? Kekecewaan itu pasti ada. Sebagai perempuan kalau kecewa ya adalah nangis.
gitu. Pernah nih saya Mas nangis gitu pernah. Berapa kali ini? Yang kemarin ini mesti. Ada Iya. berapa kali? Tapi menangis itu menguatkan kan? Menangis itu sebagai apa ya? Sebagai Melepaskan, iya, untuk melepaskan kegalauan negatif kita. dan lain sebagainya. Ya. Untuk melepaskan kekecewaan Saya paham, kita. saya juga pernah. Waduh, Menangis, iya pernah. Tapi saya tidak boleh larut dong. Saya tidak boleh larut. Betul. Saya harus membangun kepercayaan diri saya harus membangun kekuatan di dalam diri saya untuk kemudian saya bangkit dan kembali bekerja dengan sesuai dengan tujuan awal gitu. Jangan dong kemudian hanya karena seseorang yang tidak berkomitmen kemudian kita lemah dan melemahkan kita, kemudian melemahkan tujuan awal kita. Jangan begitu. Jadi oke, kita pada saat itu jatuh, kita lemah, kita menangis wajar, tapi segeralah bangkit gitu. Jangan sampai kita larut di dalam, ya harus cepat move on. Nah itu yang in komitmen tadi, ini sebuah bentuk komunikasi yang satu fraksi kah, satu partai kah, atau satu apa ya? Kompleks Mas. Kompleks? Ya. Banyak loh. Sebutkan salah satu contoh aja. Berarti kayaknya sering. Ya. Ada yang paling besar nggak itu? Ceritakan yang paling besar aja. Ada. Ada lah, tapi ya tidak perlu saya ceritakan di sini. Nanti semuanya saya buka di sini, semua orang tahu jadi. Nah ini kan open your mind. Open your mind, ya. Ya. Oh. Berarti canggung ya. Ya pernah lah. Ya, yang seperti Mas Pipit sampaikan tadi, pernah nggak sih komitmen antar parpol gitu? Iya pernah, antar fraksi pernah juga. Jadi itu hal yang fraksi juga pernah. Kalau satu fraksi sampai hari ini, insya Allah tidak pernah. Masih kompak. Masih kompak kita, masih berjalan sesuai dengan apa perintah partai. Ya, samalah kita masih tetap sejalan. Tapi di komunikasi politik beberapa waktu yang lalu untuk mencapai satu tujuan itu kan butuh kebersamaan nih Mas. Betul. Tapi kenyataannya di tengah jalan kita dipatahkan itu. Itu hal yang biasa memang di politik. Dan kita sebagai perempuan memang dibutuhkan satu kekuatan tersendiri Mas. Karena itu tadi perempuan cenderung gampang tidak bisa menyembunyikan perasaan. Tapi saya pengalaman saya nih Mas, karena memang kekecewaan itu kan tidak baik kalau kita simpan terlalu lama. Ya saya harus move on, kemudian saya memperbaiki lagi hubungan. Tidak bisa kemudian kalau kita sudah dikecewakan, kemudian kita ondok-ondok apa sih namanya? Gondok jaim sama orang itu enggak. Jadi kita harus segera move on, kita lupakan yang kemarin, kemudian kita rajut kembali komunikasi. Mantap. Dan kita lanjutkan. Yang memang tidak bisa bersama ya sudah, tidak bisa bersama. Kalau dalam satu fraksi yang perempuan, jenengan itu apa? Di kami ada 2, Mbak Elis sama saya. Sama-sama Gerindra? Ya, di fraksi kan kalau fraksi saya hanya Gerindra. Enggak partainya. Partainya Gerindra. Ya. Boleh minta pendapat nggak Pak? Ya, di politik itu kan istilahnya di organisasi kan nggak harus selalu cowok ya, politisi. Kadang-kadang kan jenengan juga bertemu dengan politisi perempuan. Nah, jenengan kalau berpendapat ya, ada nggak sih perbedaan komunikasi politisi perempuan dan politisi cowok? Kalau ada perbedaannya di mana? Ya. Kalau selama ini pengalaman saya, karena memang selama ini komunikasi politik dengan perempuan itu hanya semacam komunikasi biasa, karena memang pemangku kepentingan di Tuban selama ini, maksud saya ketua parpol, kemudian lain-lain itu kan kebanyakan cowok Mas. Yang perempuan itu kan jarang. Jadi selama ini komunikasi politik saya kebanyakan juga sama cowok. Beda dengan komunikasi sehari-hari dengan teman-teman sesama legislasi perempuan. Itu kebanyakan kita ya komunikasi politik di internal saja, di internal lembaga kita. TikTok, Instagram begitu kan? TikTok kita nggak main TikTok. Ya kali aja sama ini ya, sama apa politisi perempuan ya. Kalau di komisi berapa? Saya komisi 4. Komisi 4. Membidani apa? Membidangi kesejahteraan rakyat. Jadi di sana ada pendidikan, ada kesehatan, ada sosial. Ya semua tentang kesejahteraan rakyat.